wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati Eskom MM dengan NU PTK 5759-7576-58230142. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Patria Arta, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika. Melalui kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh pada program studi Teknik Informatika, yaitu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Mata kuliah ini berada pada semester 4 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yakni mata kuliah ini membahas berbagai konsep dan implementasi proses analisis dan perancangan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Cakupan materinya adalah konsep pengembangan sistem secara umum, metode pengembangan sistem, dan desain UML sebagai tools untuk memodelkan hasil analisis dan desain sistem. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep pengembangan sistem. 2. Mahasiswa mampu menganalisis proses bisnis dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi sebuah organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi organisasi. Keempat, mahasiswa mampu melakukan proses analisis dan desain sistem sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil analisis dan perancangan sistem. Materi ajar pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub bahasan dengan 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Berikut daftar materinya. 1. Konsep dasar sistem. Yang kedua, peranan sistem analisis dalam sebuah proyek pengembangan sistem. Ketiga, metode Agilesrom. Keempat, software requirements. 5. Analisis sistem informasi. 6. Desain sistem informasi. Dan yang ketujuh, dokumentasi hasil desain. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah bagaimana saya menjelaskan kepada mahasiswa tentang materi perkuliahan. Terus yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi biasanya saya memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian dia mengerjakan secara kelompok. Dan kita sama-sama membahas apa yang telah saya berikan kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi biasanya saya memberikan tugas kepada mahasiswa dan mereka langsung mendemonstrasikan di papan tulis atau dalam bentuk tugas yang lainnya, serta memberikan tugas baik secara individu dan kelompok. Media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu selain Microsoft PowerPoint, saya juga menggunakan Google Classroom sebagai media kelas untuk memfasilitasi materi dan tugas mahasiswa. Saya juga biasa menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting untuk materi-materi atau pemberian kelas untuk online. Google Form sebagai media untuk memberikan evaluasi kepada mahasiswa berupa kuis. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dasar DAD. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau biasa kita dengar ada kata DAD, biasa juga itu secara internasionalnya DFD, lebih seringnya digunakan DFD. Ya, jadi pada saat kita ingin membangun sebuah sistem, ingin mengembangkan sebuah sistem, ada yang namanya DFD. Ya, karena kita tidak bisa berbicara kalau kita membangun sebuah sistem, kita tidak bisa berbicara kata demi kata, harus ada simbolnya. Ini hari ini kita akan membahas soal ini. DFD, apa itu DFD? Menggambarkan pandangan mengenai masukan. Ya, ada masukan, ada proses, ada keluaran sistem yang berhubungan dengan masukan, proses, dan keluaran. Jadi kalau kita bisa membayangkan DFD itu adalah ada kata flow di situ atau ada kata alir di situ, berarti data itu dari mana, siapa yang mengelola, dari mana ke mana, di mana simpannya. Ya, itu penting sekali loh. Pada saat kita anak-anak informatika kita harus paham bahwa DFD itu bagian daripada pengembangan atau membuat sistem. Ya. Nah, ini ada berdasarkan pakarnya ya, McLeod, suatu gambaran grafis. Ya, dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk simbol, ada simbol di situ. Ya. Oke. Nah, ini ada simbol-simbolnya, ada 4 simbol. Yang pertama adalah external entity. Ya, external entity. Terus yang kedua adalah proses. Biasanya simbol proses itu kita gambarkan juga dengan bentuknya bulat, kayak bola. Ya, supaya bisa membedakan antara external entity dengan proses. Ya. Terus yang ketiga ada data store. Ya. Yang keempat adalah ada data flow. Ini 4 simbolnya. Jadi ada 4 simbol kalau kita berbicara soal DFD, berarti berapa simbolnya? 4. Ya. Ada external entity yang bentuk kotak, ada proses, kotak juga tapi bentuknya lanjut. Biasa juga benda, bulat ini. Terus yang ketiga ada data store. Terus ada data flow. Ya. Nah, ini ada keterangan gambarnya. Pada dasarnya adalah yang pertama itu adalah kotak rangkap, ya, eksternal entity-nya. Siapa itu eksternal entity? Eksternal entity adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem itu. Ya, biasa disebut sebagai perusahaannya atau bagian-bagiannya atau personalnya, bisa juga. Itu eksternal entity-nya. Jadi kita berbicara soal external entity yang terlibat di dalam sistem yang akan kita buat. Ya, taruhlah sekarang kalian menggunakan sistem informasi akademik. Kalian ini adalah external entity. Ya, kalian adalah external entity atau bagian keuangan external entity. Kalian masuk saya sebagai external entity juga. Proses apa? Nah, ini ada di sini dibutuhkan atau enggak? Itu adalah bagian proses. Proses apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang terpilih dari proses itu? Di mana disimpannya? Gitu, ya. Terus ada yang namanya persegi panjang, ya. Terus ujungnya terbuka, data store. Itu adalah penyimpanannya di mana. Jadi pada saat kalian bikin sebuah sistem, kalian pasti punya file yang akan disimpan. Nah, simbolnya itu seperti itu, persegi panjang terus terbuka 2 kali. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada diagram aliran data itu dibedakan atas 2 ya. Ada secara berpikirnya, secara data logikanya. Artinya apa? Artinya itu adalah alur datanya ini mau diceritakan. Ya, alur datanya seperti apa? Memfokuskan pada bisnis serta bagaimana bisnis tersebut beroperasi. Ya, namanya logika. Berpikirnya, cara berpikirnya sistem itu seperti apa? Yang kedua adalah diagram alur data secara fisik. Di situ ada, kan kalau kita buat sistem pasti ada fisiknya juga, kan? Komputernya apa yang kita pakai, ini komputer ditaruhnya di mana? Oke? Ada yang bertanyakan di sini?
secara logika dan secara fisik. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada aturan main yang menggambarkan tentang DAD. Ya. Yang pertama itu dalam DFD tidak boleh menghubungkan antara external entity dengan external entity. Ya. Kita sudah tahu gambarannya external entity, Pak. Berarti kalau pada saat saya menjelaskan external entity tidak boleh berhubungan langsung dengan external entity, sudah ada gambarannya, tak? Kepala tak semak. Yang kedua adalah tidak boleh antara data store dengan data store secara langsung berhubungan. Anak-anaknya dihubungkan langsung. Ya. Yang ketiga, external entity secara langsung tidak boleh juga dihubungkan langsung dengan data store. Ya. Dan yang keempat adalah setiap proses harus ada data flow-nya. Harus ada mana, mau kemana, dari mana. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Eri. Saya mau bertanya tuh, mengapa tidak boleh menghubungkan antara external entity dengan eksternal secara langsung? Oke, ya, terima kasih. Baik, saya sudah gambarkan tadi ya bahwa eksternal entity itu pasti ada yang dilakukan. Ya, taruhlah Naila ketemu dengan Nisa, Arba Nisa. Ini kan sama-sama secara eksternal entity kalau kita gambarkan. Nah, pasti kalian bertemu pasti ada tujuan. Begitu juga di sistem. Pasti ada tujuannya. Kenapa Naila dengan Naila dengan siapa Nisa ketemu? Pasti ada proses di situ. Tidak mungkin dia serta-merta langsung menghubungkan panahnya ke Naila ke Arbanisa atau Arbanisa ke Naila. Itu pasti ada proses di situ. Jadi sama juga dengan sistem. Tidak bisa kita menggambarkan external entity terus panahnya juga ke external entity. Ya, pasti ada di tengah-tengahnya proses. Kenapa ini Naila dengan Arba bisa melakukan hubungan pertemuan? Pasti ada proses di tengahnya. Ya, jadi begitu ya, ya. Jadi itu tadi external entity harus ada proses di tengahnya. Tidak bisa langsung panahnya ditarik bertemu. Ada lagi yang mau ditanyakan soal aturan main soal DFD? Tidak ya? Nah, yang ini adalah kesalahan-kesalahannya yang tadi sudah dijelaskan ini secara gambarannya. Kalimat-kalimatnya ini adalah gambarannya. Ya, coba kalian bisa lihat. Customer tidak bisa langsung dia ketemu dengan vendor. Ya, ini kan sama-sama external entity, toh? Iya kan, sama-sama external entity. Atau external entity tidak bisa dia langsung berhubungan dengan data store. Iya, pasti ada proses di situ. Apa yang dia mau simpan kalau tidak ada proses sebelumnya? Ya, kalau Naila langsung mau simpan sesuatu, pasti ada prosesnya dulu, baru bisa disimpan. Yang ketiga, data store tidak bisa juga dengan data store, panahnya tidak bisa juga. Ya, karena sama-sama dia penyimpanan. Apa yang disimpan? Siapa yang menyimpan? Harus ada, harus jelas. Ya, kalau seperti itu, data apa yang disimpan? Siapa yang menyimpan data ini? Pasti ditanya seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah proses. Proses tidak bisa juga dengan proses. Siapa yang melakukan proses? Ya, harus ada eksternal entity. Belum tentu data store ada, tetapi paling tidak ada eksternal entity. Ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita berbicara soal DFD atau DAD, ada 3 diagram yang akan kita bahas. Pertama adalah yang namanya diagram konteks. Yang paling utama pada saat kita membuat sistem, yang paling utama gambarnya itu adalah
kemudian diagram nolnya, kemudian diagram detailnya. Namanya juga detail ya, pasti ada semua di dalam situ. Ada semua di dalam penjelasannya itu sistem. Ya. Kemudian ini saya akan memberikan gambaran sedikit soal diagram konteks. Diagram konteks di sini berapa eksternal entity di sini? Empat, betul ya. Namanya juga diagram konteks berarti gambaran secara umumnya. Ya. Di situ ada sistem informasi pendaftaran Oracle International School. Ya, itu proses utamanya. Sama juga kalau sistem informasi akademik Universitas Satria Arta. Itu adalah proses utamanya, gambaran yang pertamanya. Secara umumnya, siapa yang external entity-nya? Kalau saya bilang sistem informasi akademik Universitas Satria Arta, siapa-siapa saja external entity yang terlibat di dalamnya? Mahasiswa. Oke, siapa lagi? Dosen. Siapa lagi? Staf. Bagian akademik, ya, Akademik. keuangan, ya, atau rektorat, gitu, ya. Nah itu diagram konteks ya. Jadi kalau bayangannya kalian diagram konteks adalah secara umum, gambarannya secara umum, ya. Nah di diagram nol berkembang lagi. Yang tadi cuma satu proses, itu berkembang lagi menjadi 3 proses. Ya, taruhlah sistem informasi akademik Universitas Satria Arta berkembang lagi, ada proses di akademik, ada proses di keuangan, ya, ada proses di mahasiswa, ada proses di dosen. Ya, itu diagram nolnya. Nah, diagram detail satu proses, taruhlah proses mahasiswa atau proses dosen di sistem informasi akademik. Dosen itu melakukan beberapa proses lagi. Ya. Jadi kalau tadi konteks secara umum, terus diagram nol itu sudah terbagi-bagi beberapa proses. Di detail yang satu tadi ini terbagi lagi beberapa proses. Ya, siapa yang terlibat di situ, data apa yang disimpan. Ini sudah menggambarkan data-datanya, data store-nya. Di mana data store itu? Ya, jadi kalian sudah bisa menggambarkan diagram konteks, diagram nol, dan detail. Sudah ada gambarannya ya? Sudah ya? Oke. Nah ini ada langkah-langkah pengembangan DFD, ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa-siapa external entity yang terlibat. Ya, baik di dalam pada saat kita membuat diagram konteksnya siapa ini? Kayak tadi ya. Kalau pada saat saya menggambarkan sistem informasi akademik, oh kalian sudah paham. Oh, yang terlibat di situ ada mahasiswa, ada dosen, ada bagian akademik, ada bagian keuangan, ada rektorat, gitu, ya. Jadi untuk tidak kalian membingungkan, mana ini ya? Nah kalian harus pikirkan dulu siapa ini external entity yang mau pakai ini sistem, yang terlibat di dalam sistem ini. Itu yang pertama, external entity-nya dulu. Jadi kan kalau diagram konteks secara umum kita pasti langsung tahu apa yang diminta. Saya mau membuatkan sistem informasi akademik. Langsung berpikir siapa external entity-nya? Dari mana ke mana? Proses apa yang akan dibuat? Di external entity ini beberapa proses yang akan dilakukan. Di mana data store-nya disimpan. Ya. Yang kedua adalah menciptakan sebuah diagram yang menunjukkan entitas-entitas eksternal dan aliran data.
tadi saya sudah jelaskan datanya dari mana, terus mau kemana itu data, disimpannya di mana. Sekali lagi, pada saat kita membuat sebuah sistem, external entity itu penting sekali. Ya. Ada beberapa proses yang kalau kita sudah berbicara diagram mental ini, ada beberapa proses yang satu proses menggunakan beberapa external entity yang sama. Ya. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan nama yang sama tapi maknanya berbeda? Ya. Jadi itu ya, tadi kalau kita seumpamanya tadi pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau ada nama yang sama, ya, tetapi maknanya berbeda? Itu bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi bagaimana? Makanya kita harus pada saat membuat sebuah sistem, kita tidak lagi menulis ya, merangkai dalam tulisan, karena bisa jadi namanya sama, tetapi maknanya berbeda. Kenapa kita pakai simbol? Itu membedakan bahwa bisa jadi namanya sama, tetapi dia berbeda maknanya. Ya, bisa dia jadi taruhlah external entity keuangan. Terus ada juga file keuangan, ya, yang berisikan file-file mahasiswa tentang pembayarannya. Itu sama namanya, tetapi pada simbol dia berbeda. Nah, kita yang lihat itu, oh berarti ini namanya keuangan, tetapi pada dasarnya dia berbeda secara makna. Ada yang secara eksternal, entity, ada sebagai data store. Ya, kenapa anak-anak informatika harus paham dan belajar simbol-simbol, karena pada saat membuat sistem kita tidak merangkai dengan kata-kata. Data ini ketik ya, data ini mengalir ke sini, terus ke sini lagi, proses tersimpanlah data ini, tidak seperti itu. Jadi langsung didapatkan X. Siapa yang dapat? Di sini ada data store. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Hari ini atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Baik. Hari ini kita sudah membahas soal DFT. Ya. Saya harap kalian juga paham apa yang kita sudah bahas sama-sama. Ya. Jadi saya berpesan untuk kalian sebelum kita mengakhiri harus terus menjadi pribadi yang baik. Ya. Mulai dari saya selalu ulang-ulang jadi yang baik. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah membahas soal DFT. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Kalian sudah paham semuanya. Pesan saya adalah kalian tetap menjadi anak yang baik, yang dibanggakan orang tua. Walaupun kalian jauh dari orang tua, tetap membawa nama baik orang tua. Ya. Jadi bagaimana kita bisa sukses itu tidak lepas dari doa orang tua. Nah, Ya, Bu. jangan mengecewakan doa orang tua. Bawa nama baiknya, membawa nama alma mater, kampus atau manapun berada. Ya, baik. Saya akhiri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Oke, jadi sebelum saya tutup hari ini, saya akan kasih tugas, tidak seru rasanya ya. Kalau keluar dari ruangan tanpa tugas, jadi harus ada tugasnya. Jadi kalian akan mendiskusikan, nanti saya share dulu ya. Untuk tugas selanjutnya, kalian bagi kelompok berdasarkan absen. Jadi dibagi, nanti saya akan kasih 6 kelompok ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih.
metode ceramah dan demonstrasi. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dunia teknologi informasi di Indonesia. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama pembelajaran ini berlangsung. Pesan saya sebagai dosen, perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat. Teruslah belajar, memberikan yang terbaik, dan beradaptasi sehingga menjadikan kamu seorang ahli di bidang teknologi dan informasi yang profesional dan dapat diandalkan di masa depan. Saya, atas nama Jumiati Eskom, MM, dosen Universitas Patriarka, Program Studi Teknik Informatika, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.